Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore kali ini kita akan membahas tentang apa yang telah kita lakukan di KKN kemarin dan progres apa yang telah kita laksanakan. Pada hari ini kita akan membeberkannya atau merincikannya. Yang pertama itu dari pembakaran sampah yang berjudul Seminar Sadar Pilah Sampah Upaya Edukasi Pengelolaan Sampah Organik di Masyarakat. Langsung saja ke pemateri pertama. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan kami, yang kami hormati seluruh tim KKN tematik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan seminar hasil pengabdian masyarakat pada kesempatan kali ini. Adapun artikel yang akan kami presentasikan berjudul Seminar Sadar Pilah Sampah sebagai Strategi Edukasi Pemilahan Sampah Menuju Gaya Hidup Zero Waste. Saya Siti Nur Ajijah Aropa, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini. Adapun isi artikel ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu abstrak, pendahuluan, metode dan hasil, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Langsung saja pada materi, saya akan menyampaikan abstrak dari artikel ini. Permasalahan sampah masih menjadi isu lingkungan serius di Indonesia, terutama akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sejak dari sumber. Kondisi ini menyebabkan tingginya timbulan sampah yang berakhir di TPA, serta menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu edukasi melalui seminar Sadar Pilah Sampah yang menekankan konsep zero waste dengan prinsip 5R, refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Nah, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 di Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Nah, metode yang digunakan juga berupa penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui tanya jawab. Hasil kegiatannya juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai pengelolaan sampah organik dari 35% sebelum kegiatan menjadi 85% setelah seminar. Tingkat partisipasi masyarakatnya juga tinggi, dengan 90% peserta aktif berdiskusi, serta komitmen untuk memilah sampah meningkat dari 30% menjadi 85%. Nah, temuan ini membuktikan bahwa seminar SAPA efektif dalam meningkatkan literasi lingkungan, membangun kesadaran kolektif, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah organik. Nah, yang selanjutnya, untuk bagian pendahuluan akan disampaikan oleh Saudari Nadia, Andin, dan Saudara Gimnas. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang pendahuluan. Di poin pertama pendahuluan itu ada permasalahan pengelolaan sampah. Nah, di skala globalnya itu, menurut World Bank,
2022, nah produksi sampah dunia ini sudah lebih dari 2 miliar ton per tahun. Nah, sampah ini tuh akan terus naik seiring bertambahnya suatu penduduk. Nah, untuk skala nasionalnya, di Indonesia ini menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah tiap tahunnya. Mayoritas sampah itu berasal dari rumah tangga dan sebagian besarnya itu berupa sampah organik. Untuk skala lokalnya di Cilamajang, Tasikmalaya, jumlah penduduknya kurang lebih 8.744 jiwa dan produksi sampahnya itu sekitar 6-8 ton per hari. Mayoritasnya ini berupa sampah organik. Nah, untuk masalah utamanya ini, sampah organik tidak dipilah sejak dari rumah. Akibatnya itu bisa menimbulkan seperti pencemaran lingkungan, bau, penyakit, juga menurunkan kualitas sanitasi, bahkan membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi, masalah pengelolaan sampah ini bukan hanya soal jumlahnya yang banyak, tapi juga cara pengelolaannya yang belum optimal, terutama di tingkat sampah rumah tangga. Untuk poin yang kedua, ada pentingnya pengelolaan sampah organik. Nah, sampah organik paling mudah dikelola itu bisa diolah jadi kayak kompos, pupuk organik, atau produk lain yang bermanfaat secara ekologis maupun ekonomis. Manfaatnya itu ada beberapa manfaat. Yang pertama ada mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di TPA. Selanjutnya manfaatnya ada memberi nilai tambah, misalnya buat pupuk di tanaman. Selanjutnya ada ramah lingkungan, lebih aman daripada pupuk kimia. Selanjutnya ada kendalanya, yaitu rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga. Lalu, banyak orang belum terbiasa atau merasa repot untuk mengelola sampah organik. Ada selanjutnya yaitu peluang. Kalau dikelola dengan benar, sampah organik ini bisa menjadi solusi masalah lingkungan sekaligus dapat memberi manfaat ekonomi. Nah, jadi dari 2 poin tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa permasalahannya itu sampah rumah tangga, terutama organik, jumlahnya sangat besar tapi belum terkelola dengan baik. Untuk yang poin keduanya, penting pengelolaan itu karena sampah organik bisa diolah jadi produk bermanfaat, namun masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Andin. Kepadanya dipersilahkan. Oleh Gimnas Teh Jijah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada konsep zero waste. Nah, jadi konsep zero waste ini adalah pendekatan pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meminimalisir sampah yang berkaitan di TPA dengan cara mengelola sejak dari sumbernya. Nah, jadi zero waste ini menekankan pada prinsip 5R. Nah, jadi 5R itu ada yang pertama ada refuse. Nah, refuse ini adalah menolak penggunaan barang sekali pakai yang berpotensi menjadi sampah. Lalu yang kedua ada reduce. Nah, reduce ini yaitu mengurangi timbulan sampah dengan memilih produk yang lebih tahan lama. Lalu ada reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Lalu ada recycle, yaitu mendaur ulang barang. Recycle yaitu mendaur ulang barang agar memiliki nilai baru. Yang terakhir ada road, yaitu mengelola sampah organik menjadi kompos atau pupur cair. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepada Andin, saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya, di Indonesia, khususnya di Kelurahan Cilamajang, Tasikmalaya, jumlah penduduk sekitar 8.744 jiwa, menghasilkan 6-8 ton sampah per harinya.
mayoritas berupa sampah organik. Jika tidak dikelola, kondisi ini bisa menyebabkan pencemaran, menurunkan kualitas sanitasi, dan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. Padahal, sampah organik adalah jenis yang paling mudah dikelola, karena bisa diubah menjadi pupuk kompos, pupuk cair, atau ekoenzim yang bermanfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Tantangan utamanya yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Melalui edukasi seperti seminar SAPA, yaitu Sadar Pilah Sampah, masyarakat diperkenalkan dengan konsep zero waste dan praktik sederhana 5R, yaitu hasilnya terbukti positif. Pemahaman masyarakat tentang zero waste meningkat dari 35% menjadi 85%, partisipasi aktif mencapai 90%, dan komitmen memilah sampah melonjak dari 30% menjadi 85%. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Kita lanjutkan dengan bagian metode dan hasil yang akan dipresentasikan oleh Saudara Hasbi, Hilmi, dan Irfan. Kepadanya dipersilakan. Metode tahap perencanaan. 1. Penyusunan materi seminar. Materi meliputi konsep zero waste, prinsip 5R, reduce, reuse, recycle, root, dan manfaat pemilihan sampah rumah tangga untuk meningkatkan kesadaran peserta. Penyesuaian materi dengan kebutuhan lokal, mengacu pada data Kelurahan Cilamajang seperti dominasi sampah organik untuk memastikan materi terkait relevan dengan kondisi masyarakat. Strategi penyampaian informasi, pemilihan metode ceramah dengan PowerPoint dan media visual agar pesan edukasi mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang. Tahap implementasi. Kunjungan awal. Survei kondisi lingkungan dilakukan oleh tim untuk menggali gambaran langsung permasalahan sampah di masyarakat dan membangun komunikasi dengan tokoh lokal. Sosialisasi program kerja dilakukan pertemuan dengan warga untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan teknis kegiatan seminar agar masyarakat merasa terlibat sejak awal. Seminar interaktif melibatkan penyampaian materi, sesi edukasi, dan tanya jawab yang mendorong peserta aktif, mengutarakan pikiran, dan berbagi pengalaman. Akan saya lanjutkan. Yang sekarang adalah evaluasi. Pengukuran tingkat pemahaman. Analisis sebelum dan setelah seminar menunjukkan perubahan pengetahuan peserta tentang konsep zero waste dari 35% menjadi 85%. Jadi para masyarakat ada peningkatan dari yang tadinya 35% menjadi 85% tahu tentang zero waste konsepnya ya. Dan yang selanjutnya adalah observasi partisipasi aktif. Dilakukan untuk melalui pantauan diskusi yang menunjukkan antusiasme 90% peserta dalam mengemukakan pendapat dan bertanya. Jadi pas observasi, pas Ibu menjelaskan, Ibu pemateri menjelaskan, antusiasme para masyarakat itu bisa dikalkulasikan sekitar 90% peserta itu aktif dan bertanya. Terus yang selanjutnya ada komitmen masyarakat. Evaluasi keberlanjutan menunjukkan peningkatan komitmen memilah sampah dari 30% menjadi 85%, mencerminkan keberhasilan edukasi pada perubahan perilaku peserta. Yang selanjutnya, ada hasil tingkat pemahaman peserta. Peningkatan yang signifikan. Sebelum seminar, hanya 35% peserta yang memahami konsep zero waste. Namun, angka tersebut melonjak menjadi 85% setelah seminar. Apakah seminar ini efektif?
Dan dijelaskan oleh yang selanjutnya, efektivitas metode materi yang disampaikan dengan presentasi interaktif dan diskusi terbukti membantu peserta lebih mudah untuk memahami prinsip 5R yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Timi. Terus, apakah berhasil? Nah, selanjutnya dijelaskan gambaran keberhasilan. Data menunjukkan bahwa edukasi yang mencakup teori dan praktik sederhana dapat meningkatkan literasi lingkungan secara signifikan. Dan alhamdulillah, seminar yang kemarin dilaksanakan di Kelurahan Cilamajang itu bisa dikatakan berhasil atau efektif. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Hasbi saya berikan. Ya, baik. Lanjut ke next halaman. Oke, lanjut ke partisipasi masyarakat. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu tingkat keterlibatan, interaksi positif, dan juga dukungan sosial. Untuk tingkat keterlibatan, sebanyak 90 peserta aktif memberikan ide dalam diskusi. Jadi pada saat seminar itu ya dari 20 lebih orang yang ikut diskusi itu ya aktif memberikan ide. Jadi menandakan ya antusiasme dan juga kesadaran juga akan pentingnya pengelolaan sampah. Untuk interaksi positif, diskusi yang mengungkapkan berbagai pengalaman lokal dalam mengelola sampah, memperkaya wawasan peserta. Jadi ya bukan sekedar kayak apa ya, untuk interaksi positif tuh lebih ke pada saat seminar tuh banyak kayak dari pihak keluarga tuh kayak ngasih pengalamannya, kayak minta saran juga ke kita ya, dan juga ke apa pemateri terkait pengelolaan sampah. Untuk dukungan sosial yang angka partisipasi tinggi yang seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu sebanyak 90 peserta aktif, itu mencerminkan efektivitas pendekatan partisipatif dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Next, lanjut ke komitmen pemilahan sampah. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu perubahan perilaku, komitmen komitmen untuk memilah sampah yang awalnya hanya 30% ya sebelum mengikuti seminar, menjadi 85 setelah adanya kegiatan seminar. Lanjut, kesadaran lingkungan, tingkat kesediaan masyarakat untuk menerapkan pemilahan di rumah itu ya menunjukkan tumbuhnya kepedulian kolektif. Jadi ya pada saat setelah seminar, alhamdulillah pada saat ya datang lagi ke sana tuh banyak masyarakat yang sudah menerapkan ilmu-ilmu yang dikasih gitu, kayak diberikan. Jadi itu juga menunjukkan yang poin ketiga, yaitu respon positif. Peserta juga yang memberikan tanggapan baik terhadap materi, memotivasi mereka untuk mengambil langkah konkret dalam memilah sampah. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Azizah. Baik, terima kasih kepada pemateri. Berikutnya mari kita simak pemaparan pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudari Zahra, Puja, dan Ibu Linda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Menurut KLHK pada tahun 2023, bahwa rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumber menyebabkan meningkatnya timbulan sampah yang pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 34,27 juta ton per tahun dengan 52,96% diantaranya tidak terkelola secara baik. Kemudian menurut
Borman dan Purwanto pada tahun 2019, kondisi ini mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan masyarakat serta pencemaran lingkungan dan juga beban pengelolaan di tingkat pemerintah daerah. Nah, kegiatan seminar sadar pilah sampah ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman masyarakat mengenai konsep zero waste melalui metode penyampaian materi serta diskusi interaktif. Nah, dengan menggunakan metode tersebut, peserta atau masyarakat itu tidak hanya mendapatkan informasi secara pasif, tetapi mereka juga memperoleh gambaran dan juga kesempatan untuk mengajukan pertanyaan mengajukan pertanyaan dan juga berbagi pengalaman mereka. Nah, hal ini juga sejalan dengan temuan Lestari et al. Pada tahun 2020 yang menyoroti pentingnya media dan juga diskusi dalam meningkatkan literasi lingkungan tanpa harus selalu melalui praktik secara langsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baik. Selanjutnya ditampung ya moderator. Yang selanjutnya hasil seminar menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Jadi tingkat pemahaman masyarakat sebelum seminar yaitu pemahaman peserta terkait konsep pemilahan dan pengolahan sampah organik masih rendah atau sekitar 35%. Sedangkan setelah seminar meningkatkan menjadi 85%, dan pendidikan ini mengidentifikasikan bahwa metode penyampaian berbasis media dan interaksi diskusi cukup efektif membangun kesadaran masyarakat meskipun tanpa praktik langsung. Jadi hal ini sejalan dengan penelitian Afrianti et al. 2024 yang menyatakan bahwa edukasi berbasis media mampu meningkatkan pemahaman hingga lebih dari 50% pada masyarakat perkotaan. Jadi jumlah peserta yang mengikuti seminar mencapai sekitar 20 orang. Jadi angka ini menunjukkan keterlibatan masyarakat yang cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan melalui strategi sosialisasi yang lebih luas. Partisipasi ini menjadi indikator awal bahwa masyarakat mulai peduli terhadap isu persampahan dan bersedia terlibat dalam kegiatan edukatif ini. Jadi, namun seperti dikemukakan oleh Sujarta N. Simona Fendi 2021, perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses berkesinambungan, bukan hanya sekali intervensi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Lina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan di artikel ini, yaitu ada peran edukasi dalam mengatasi isu lingkungan. Seminar SAPA ini memang menjadi media penting untuk menyampaikan prinsip zero waste kepada masyarakat, memungkinkan mereka ini akan memahami konteks dan relevansi pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya ekologis yang lebih besar. Nah, jadi memang seminar SAPA ini berfungsi sebagai media yang sangat penting untuk menyampaikan dan mengedukasi kepada masyarakat di sana mengenai prinsip zero waste. Jadi zero waste ini adalah sebuah pendekatan yang memang ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang dihasilkan dengan cara mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan daur ulang. Nah, dengan menggunakan atau dengan melaksanakan seminar SAPA ini sebagai wadah sehingga masyarakat di sana nantinya dapat memahami dengan lebih baik konteks ataupun sebab akibat dan relevansi ataupun kepentingan pengelolaan sampah dalam upaya ekologis yang lebih luas. Nah, seperti itu. Jadi artinya pengelolaan sampah ini memang bukan hanya soal mengelola sampah itu sendiri, tetapi juga merupakan bagian dari upaya konversi lingkungan yang lebih besar, seperti pada pengurangan polusi, pelestarian sumber daya alam, dan pencapaian keberlanjutan. Seperti itu. Jadi intinya seminar SAPA ini memang berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di sana
yang pemahaman ini secara mendalam kepada masyarakat di sana tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bijaksana sebagai bagian dari gerakan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Nah, namun dengan adanya kendala yang masih dihadapi adalah kuatnya kebiasaan lama masyarakat membuang sampah sembarangan, keterbatasan fasilitas pendukung pemilahan juga, serta minimnya praktik langsung dalam kegiatan. Maka dari itu tindak lanjut berupa pelatihan praktik pengolahan organik masih sangat diperlukan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara nyata. Nah, jadi seminar SAPA ini dapat dikatakan berhasil dalam tahap awal membangun pemahaman, namun perlu didukung program lanjutan agar mampu mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan seperti itu. Nah, jadi di sini juga direkomendasikan nih. Jadi setelah selesai seminar SAPA ini direkomendasikan untuk kegiatan yang berkelanjutan. Jadi program lanjutan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa program lanjutan itu misalnya seperti pelatihan praktik pengolahan organik, penyediaan fasilitas pendukung juga itu memang harus diprioritaskan untuk nantinya memperkuat dampak seminar SAPA ini dan memastikan perubahan yang lebih terintegrasi di tingkat rumah tangga dan komunitas seperti itu. Nah, jadi seperti apa pelatihan yang bisa menjadi kegiatan berkelanjutan dari seminar SAPA ini, misalnya tadi pelatihan praktik pengolahan organik. Nah, jadi setelah seminar SAPA ini diharapkan masyarakat membutuhkan pelatihan praktis tentang bagaimana pengolahan sampah organik, seperti misalkan pada sampah sisa makanan, daun, atau limbah rumah tangga lainnya, menjadi kompos atau produk lainnya yang akan lebih berguna seperti itu. Nah, tadi juga penyediaan fasilitas pendukung. Nah, jadi ini juga fasilitas pendukung juga itu harus diprioritaskan untuk mendukung upaya masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih efektif. Nah, selanjutnya juga untuk memperkuat dampak seminar SAPA ini bisa dengan mengadakan pelatihan dan menyediakan fasilitas. Jadi dampak seminar SAPA ini akan terasa gitu untuk masyarakat akan semakin kuat karena memang masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi berupa teori saja, tetapi juga keterampilan dan sumber daya untuk menerapkannya. Nah, selanjutnya juga ada perubahan terintegrasi di rumah tangga dan komunitas. Nah, jadi agar adanya perubahan dalam pengelolaan sampah ini memang benar-benar terjadi, maka memang langkah-langkah lanjutan ini harus melibatkan tingkat rumah tangga dan komunitas. Nah, implementasinya yang terintegrasi akan menciptakan budaya pengelolaan sampah yang lebih luas dan berdampak. Nah, jadi intinya bahwa tindakan lanjutan yang praktis dan tersedianya fasilitas pendukung ini sangat penting agar perubahan dan pengelolaan sampah tidak hanya secara teori saja, tetapi juga ini tuh bisa diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan di tingkat yang lebih luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas pemaparannya. Dan yang terakhir, mari kita dengarkan kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh Saudara Paiz. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan juga saran. Adapun kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini, dengan kegiatan seminar SAPA, Sadar Pilah Sampah, berhasil mencapai tujuannya, yaitu dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis konsep Zero Waste. Nah, adapun hasil kegiatan memperlihatkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan
mengenai konsep pemisahan sampah, dampak pada lingkungannya seperti apa, serta alternatif pengolahan limbah organik melalui media interaktif yaitu menggunakan PowerPoint. Selain itu, adapun antusiasme peserta selama sesi diskusi dan sesi tanya jawab memperlihatkan tumbuhnya partisipasi aktif serta motivasi untuk mengubah kebiasaan sehari-hari dalam memilah dan juga mengelola sampah. Nah, itu kan untuk kesimpulannya. Selanjutnya mengenai sarannya, adapun sarannya agar kegiatan seminar edukasi ini mengenai pemilahan dan pengolahan sampah organik dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat secara lebih luas, termasuk pelajar, kelompok ibu rumah tangga, dan juga komunitas lingkungan. Dukungan dari pemerintah daerah dan juga lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan program ini dengan menyediakan sarana pendukung pemilahan sampah, serta mengintegrasikan konsep zero waste ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya sinergi antara edukasi, pendampingan, dan juga kebijakan, program SAPA ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi berkelanjutan dalam mengurangi limbah sampah, meningkatkan kepedulian lingkungan, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya dan juga bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara tepat dan juga berkelanjutan. Mungkin sekian pemaparan kesimpulan dan saran dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Baik Bapak, Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian, demikian rangkaian seminar hasil pengabdian masyarakat dengan judul Seminar SAPA Sadar Pilah Sampah sebagai Strategi Edukasi Pemilahan Sampah Menuju Gaya Hidup Zero Waste. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta menjadi inspirasi dalam mengelola sampah di lingkungan kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.